Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa panjenengan tidak kurang keyakinannya kepada Allah bahwa Allah itu sayang sama kita walaupun banyak doa kita belum dan tidak dikabulkan sama Allah? Apa alasan jenengan? Allah. Masya Allah. Berarti ketika kita berdoa belum dikabulkan, bisa jadi itu yang terbaik. Masya Allah. Bagus. Ada yang lain alasannya? Lah iya Allah baik banget. Kenang apa? Saya tahu judulnya itu. Judulnya pancen Allah baik banget. Tapi dari mana kok kita nggak kurang keyakinan kita tentang sayangnya sama Allah? Sayangnya Allah sama kita, tetap kita yakin 100%. Padahal kita punya doa jarang dikabulkan. Atau mungkin banyak di antara doa kita nggak dikabulkan sama Allah. Alasannya banyak. Tapi hari ini kita akan bahas 3 saja. Berapa? 3 saja. Mungkin ada alasan yang lain. Cuman yang akan saya sampaikan hari ini 3 alasan. Kenapa kita tetap yakin bahwa Allah itu sayang sama kita walaupun apa? Doa-doa kita masih ada yang belum dikabulkan sama Allah. 1. Yang bawa pulpen ditulis, yang nggak bawa pulpen ditulis ditulis di sini, ya. Yang pertama, ukuran sayang apa? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Apa yang pertama? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Maksudnya kepriwe Ustaz? Maksudnya bahwa ketika Allah tidak ngasih kepada kita, kita minta kepada Allah dan sama Allah nggak dikasih, itu belum tentu Allah tidak sayang. Saya ulangi. Ketika kita minta sama Allah, kemudian ternyata permintaan kita sama Allah belum dikabulkan, itu belum tentu bahwa Allah itu benci sama kita. Panjenengan punya anak? Punya. Pernah nggak jenengan putrane minta sesuatu sama jenengan nggak jenengan kasih? Pernah? Sering. Contohnya, nggak pas lagi Idul Fitri, menjelang Idul Fitri, minta duit untuk beli mercon, jenengan kasih? Apakah ketika jenengan tidak kasih permintaan anak itu berarti jenengan benci sama anak? Justru karena sayang. Justru karena kita sayang sama anak kita, permintaan dia tidak kita kabulkan. Contoh yang lain, anak kita minta duit. Ketika ditanya, buat apa nak duitnya? Gaya tumbas rokok pak. Dikasih enggak? Enggak. Nek bapak es njaluk? Itu namanya standar ganda itu. Oroli sisan, ya. Olih ya aja. Ya. Jadi ketika kita nggak memberi sesuatu kepada anak kita karena kita tahu bahwa hal tersebut akan merusak anak kita, justru itu tandanya kita sayang sama anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengajukan doa-doa kepadanya, Allah itu maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya kalau kita sudah berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian doa kita belum juga dikabulkan, jangan sekali-kali bersuudzon. Napa suudzon? Berburuk sangka. Kepada siapa? Kepada Allah. Suudzon sama manusia boleh nggak? Apalagi sama Allah. Sama manusia saja kita nggak boleh suudzon, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita punya doa, doa ini sudah kita panjatkan lama sama Allah,
ternyata belum dikabulkan, jangan sekali-kali timbul prasangka buruk di dalam hati kita. Wah, Allah ini sudah lupa. Ini jawaban yang pertama. Jadi kita tetap yakin Allah itu baik dan sayang sama kita, walaupun doa kita belum dikabulkan. Alasan yang pertama apa? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua ini butuh agak mikir. Tidak apa-apa ya, mikir sebentar ya. Awan-awan mikir jadi orang kepenak loh. Ya, mikir sebentar ya. Saya ajak jenengan untuk berpikir. Kita punya doa belum dikabulkan sama Allah. Kira-kira ada berapa doa kita yang belum dikabulkan sama Allah? 10? 10? Lebih? 20? Banyak? Orang hitung? Saking akeh apa? Ya, katakanlah 10 lah. Ya sudah, bukan 10. Saya tanya hari ini. Panjenengan hari ini berdoa sama Allah belum dikabulkan. 5 sampai? 5 doa belum dikabulkan sama Allah? Enggak. 1. Mungkin 1 belum dikabulkan. Berarti kita punya 1 doa belum dikabulkan sama Allah. Pertanyaan saya, antara doa yang belum dikabulkan sama Allah dengan pemberian Allah kepada kita tanpa kita minta. Saya ulangi. Antara permintaan kita kepada Allah yang belum Allah kasih dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, lebih banyak mana? Saya ulangi. Awan-awan ini pancen mikirnya mandan. Ya, saya ulangi. Antara doa kita yang belum dikabulkan sama Allah, jaluk anu sama Allah belum dikasih, dengan yang Allah kasih kepada kita tanpa kita minta kepada Allah, banyak mana? Lebih banyak yang Allah berikan tanpa kita minta. Ini jawaban yang kedua. Kepriwe jadi kuliah nulisnya jal. Bingung wak. Antara doa yang belum dikabulkan dengan nikmat yang Allah beri tanpa kita minta, lebih banyak yang kedua. Yang kedua gue maksudnya apa? Nikmat yang tanpa kita minta. Saya ulangi. Antara doa yang belum dikabulkan sama Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, lebih banyak yang kedua. Yang kedua itu maksudnya yang Allah berikan tanpa kita minta. Contohnya apa? Contohnya apa gue? Bisa ambekan. Panjenengan sakit bisa bernafas sekarang? Ya enak orang bisa ya orang nang kene tempatnya. Tempatnya teng pundi? Teng kuburan. Coba, panjenengan bisa bernafas hari ini. Ada nggak di antara kita yang tadi pagi habis doa bangun tidur baca doa? Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketone apal kabeh ya. Tapi wenjing maos napa mboten? Alhamdulillah. Ya. Setelah kita membaca doa ini, ada enggak di antara kita yang tadi pagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, izinkan hari ini saya bisa bernafas. Ya Allah, aku pengen ambekan dina kiye. Wonten apa mboten? Udah jarang. Wonten apa mboten? Nek jarang kuwi siana berarti. Wonten apa mboten? Saya sudah sampaikan pertanyaan ini di sekian belas pengajian di hadapan ratusan ribuan jamaah. Sampai sekarang ini belum ada yang angkat tangan. Termasuk si ngomong. Tadi pagi kita kan gak minta nafas sama Allah. Tapi dikasih gak sama Allah?
Padahal kita nggak minta, dikasih sama Allah nafas tersebut. Mahal mana sih antara nafas dengan kita minta tadi sepeda badannya, ya, minta motor, mahal mana? Mahal nafas. Kita punya kaki. Tadi pagi kita minta nggak sama Allah supaya kakinya bisa jalan? Minta nggak? Enggak. Bisa jalan nggak? Buktinya gutul ngene. Maka orang-orang yang katanya Allah nggak sayang, Allah sudah lupa, saya minta dari dulu motor sing mandan apik, sing gede, motor apa gue? Fiction. Negara fiction apa? Ninja. Kawit mien saya minta sama Allah motor ninja, nggak juga dikasih-kasih. Akhirnya motornya mengendi-ngendi, suaranya otok. Saya tanya sama jenengan, jenengan sampai meyakini Allah tidak sayang gara-gara minta motor ninja nggak dikasih. Saya tanya, jenengan itu dikasih kaki sama Allah, mahal mana antara kaki dengan apa? Dengan motor. Panjenengan mau dikasih motor tapi sikile cukup siji? Mau nggak? Nggak mau. Itulah manusia. Ya. Jadi Allah berikan kepada kita begitu banyak nikmat tanpa kita minta. Tangan Allah kasih sama kita. Jari-jari ini bisa digerakkan. Padahal kalau satu saja nggak bisa digerakkan. Misalnya jentik ini, tahu-tahu bangun tidur bisa apa? Kaku, orang bisa digerakkan. Susah nggak? Padahal cuma satu. Kenapa? Apa susahnya jentik ini? Ya, ketika jentik ini nggak berfungsi, apa susahnya? Orang tadi ngupil. Susah nama buatan? Coba sekarang, menurut jenengan ngupil itu nikmat atau bukan? Tapi aja sembarangan ngupil ya. Mau nikmat kok. Bayangkan ya, kita ini cuma dengan satu jari saja kita bisa meyakini betapa besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada seorang ahli ibadah, diceritakan ada seorang ahli ibadah. Salatnya tekun banget. Awan puasa bengi tahajud. Awan puasa bengi tahajud, awan puasa bengi tahajud. Mulai enom nganti tua ibadah rajin banget. Suatu saat ketika sudah kakek-kakek, dia jatuh salah satu uratnya. Salah satu urat yang ada di kakinya itu apa ya istilahnya gue? Kecedit. Yo. Dan larane pol. Akhirnya dia berdoa sama Allah, ya Allah, aku ini sudah beribadah berpuluh-puluh tahun kepadamu. Siang malam aku beribadah, siang puasa, malam tahajud. Kados teng mriki nggih. Nggih, Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ya Allah, saya ini sudah beribadah sedemikian tekun kepadamu. Kenapa engkau uji aku dengan ujian yang sangat berat ini? Padahal kecedit urat siji tok, tapi pancene kecedit gue larane pol. Setelah dia mengeluh seperti itu, terdengar jawaban. Ya, terdengar jawaban. Wahai fulan, ibadahmu selama puluhan tahun itu untuk membayar nikmat urat siji urung cukup. Apa? Ibadah puluhan tahun gue bayar apa? Urat sehat siji urung cukup. Padahal di tubuh kita ada berapa urat? Banyak banget urat yang ada di tubuh kita. Makanya sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, itu belum akan sepadan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba sekarang, ya, antara ibadah yang kita kerjakan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak sebanding. Ya. Makanya jawaban yang kedua apa tadi? Antara doa yang belum dikabulkan dengan apa tadi?
Nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta lebih banyak mana? Lebih banyak yang Allah berikan tanpa kita minta. Itu namanya nikmat dari Allah. Jadi kita ngomong apa tadi? Kita bicarakan mata, kita bicarakan nafas, bicarakan ginjal, bicarakan pipis terakhir. Ada nikmat lain yang lebih mahal dari itu semuanya. Apa itu? Nikmat Islam dan iman. Nikmat apa buatan? Nikmat. Dan rata-rata yang hadir di sini itu agamanya Islam tanpa minta kepada Allah. Gini buatan? Buktinya apa? Lahir langsung Islam. Berarti itu kan karunia semata-mata dari Allah. Kita dilahirkan di keluarga yang Muslim. Dan agama kita Islam ini dan iman yang kita miliki jauh lebih mahal daripada dunia seisinya. Bagaimana tidak mahal? Lawang salah satu ibadah di dalam agama kita. Sholat apa? Qobliyah subuh itu saja lebih mahal daripada nopo? Dunia seisinya. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu maksudnya qobliyah apa? Subuh. Itu lebih mahal daripada dunia seisi. Padahal cuma dalam tanda kutip 2 rakaat qobliyah subuh. Apa maning salat subuh? Salat sunnah qobliyah subuh beluwi larang daripada dunia seisine. Apa maning salat subuh sing wajib? Nopo malih salat duhur, maghrib, isya, subuh ketambahan karo iman yang lainnya lebih mahal. Dan ini tidak kita minta kepada Allah, Allah kasihkan kepada kita. Gimana? Yakin Allah sayang sama kita? Yakin. 100%? Tambahilah. Terus kawit mau saya bicara masa nggak tambah-tambah? 200% gitu ya. Ya, sudah, ini jawaban yang keberapa? 2. Kita ulangi, yang pertama apa tadi? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Yang kedua? Antara doa yang belum dikabulkan dengan nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta lebih banyak. Nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta. Yang ketiga, yang terakhir. Yang Allah berikan kepada kita banyak. Yang Allah berikan kepada kita banyak. Yang Allah minta dari kita sedikit. Apa yang ketiga? Yang Allah berikan kepada kita banyak. Yang Allah minta dari kita sedikit. Niki sayang nama mboten? Sayang. Kalau manusia kan orang kayak gue. Nek manusia ngewaine sedidik jaluke akeh. Contohnya napa? Contohnya pekerja. Ya, gajinya 400.000, kerjane abot banget. Ya, misal contoh pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga kadang-kadang gajinya 400.000. Kerjane kawit jam pira? Jam 7 nganti jam 4 saben dina, gajine sebulan 400.000. Ngeweine sedidik jaluke akeh, itu manusia. Kalau Allah beda. Kalau Allah ngasih kita banyak, mintanya sedikit. Contohnya nopo? Salat. Sehari kita dikasih berapa jam sama Allah? 24 jam. Kita disuruh salat berapa jam? Panjenengan sekali sholat pinten menit? Pinten? 5 menit, tambahi didik lah. Karo kanca lah. Ya tambahi lah karo zikire, wirite, nggih, qobliyae, ba'diyae 10 menit nggih. 10 menit nggih. 10 ping 5 pinten? 50 menit. Wis dipepekakan jadi sejam badane. Ya. Allah kasih kita 24 jam. Allah minta dari kita berapa? Sejam.
Kira-kira wong sing diwai 24 jam dijaluki sejam ora gelem ngewehi. Wong kayak gigi cocoke wong apa nggih? Pelite kebangetan. Ora kur pelit tok, pelite kebangetan. Kita ini sudah dikasih 24 jam sama Allah. Allah cuma minta waktunya zuhur golek dagangan mandek disit. Pada apa? Pada memejit sholat. Subuhan, saya kadang-kadang Masya Allah terkagum-kagum dengan sebagian orang yang jam 2 pagi sudah berangkat ke pasar. Di dalam hati saya, wah kayaknya tahajudnya rajin banget ya. Ujarku, lah wis tangi jam 2 mas ora tahajud sih maneman temen. Tapi ternyata ada di antara mereka, jangankan tahajud, nembe tangi ucek-ucek urung sempat raup wis mangkat apa? Pasar. Nang pasar gue isi pada apa? Ya Ustaz kan orang wajib. Oh ya salah bapak. Subuhane be subuhane. Ketika kita berangkat jam 2 pagi ke pasar, karena memang saat itu kulakannya di pasar jam segitu. Coba ketika masuk waktu subuh, apakah kita berhenti sebentar untuk sholat? Berhenti napa mboten? Wonten sing mandek, wonten sing mboten. Kathah sing pundi? Nah gue, ya. Syukur nikmat. Allah kasih kita banyak. Kenapa kita tidak mau memberikan yang diminta oleh Allah padahal cuma sedikit? Jadi ada berapa jawabannya? 3. Yang pertama apa? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Yang kedua, antara doa yang belum dikabulkan dengan nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta. Banyak yang mana? Nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta. Yang ketiga, yang Allah berikan kepada kita banyak, yang Allah minta sedikit. Alhamdulillah selesai pengajian kita pada siang hari ini. Ada yang bertanya silahkan.